Perkenalkan, saya M. Rafli Jaya Pratama dengan NPM 25210110004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena rantai pasok yang berbelit-belit pada industri semikonduktor. Studi kasus NVIDIA. Industri semikonduktor global memiliki rantai pasok yang panjang dan terfragmentasi. NVIDIA sebagai perusahaan fabless hanya mendesain chip, sementara proses pembuatan dilakukan oleh fabrikator seperti TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yang menguasai sekitar 58% pangsa pasar fabrikasi global, TrendForce 2024. Hal ini menimbulkan ketergantungan tinggi pada satu negara. Selain itu, proses produksi chip membutuhkan fasilitas manufaktur yang menelan biaya belasan miliar dolar, peralatan litografi EUV yang dikendalikan oleh sedikit produsen ASML, pasokan bahan baku seperti neon dan palladium dari Ukraina dan Rusia. Krisis geopolitik 2022 sampai 2024 mengganggu pasokan gas neon hingga menurunkan kapasitas produksi litografi global. Dampaknya, lead time pembuatan chip meningkat menjadi 26 sampai 52 minggu berdasarkan Susquehanna Financial Group. Pada distribusi, NVIDIA menggunakan banyak distributor resmi seperti Asus, MSI, Gigabyte, hingga e-retailer. Ketika permintaan GPU meningkat untuk AI, gaming, dan data center, lapisan perantara memicu markup harga hingga 60-200% selama 2021 sampai 2023. Problem solving, solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan melakukan investasi kapasitas manufaktur. Pada 2023 sampai 2024, NVIDIA melakukan prepayment miliaran dolar kepada TSMC untuk mengamankan kapasitas wafer 5 nanometer dan 4 nanometer, mengurangi risiko capacity squeeze. Yang kedua, pemangkasan layer distribusi. NVIDIA mulai mendorong pembelian langsung melalui NVIDIA Store, program data center direct procurement, kuota GPU untuk hyperscaler, Amazon, Microsoft, Google. Model ini telah menurunkan fluktuasi harga enterprise GPU. Yang ketiga, diversifikasi geografis Amerika Serikat melalui Chips and Science Act 2022 menggelontorkan 52,7 miliar dolar untuk mendorong pabrik domestik. NVIDIA dapat mengalihkan sebagian produksi ke Arizona, TSMC Fab, New Mexico, Intel Foundry, Jepang, Rapidus meningkat 2027. Tujuannya mengurangi risiko Taiwan Strait. Analisis TAM, SAM, SOM pada NVIDIA Corporation. TAM, Total Addressable Market. Mengacu pada laporan McKinsey Semiconductor Report 2024, pasar GPU AI global diperkirakan mencapai 400 miliar dolar pada 2027. Pasar chip otomotif sekitar 100 miliar dolar. Pasar gaming GPU sekitar 42 miliar dolar. Total agregat TAM NVIDIA berada di sekitar 542 miliar. SAM, Serviceable Available Market. Market yang dapat disasar NVIDIA berdasarkan lini produknya. Data Center Accelerator GPU AI 300 miliar dolar, IDC Forecast 2024. Gaming Discrete GPU 35 sampai 40 miliar dolar. Automotive AI SoC 15 sampai 20 miliar dolar, sehingga SAM realistis berkisar 350 sampai 360 miliar dolar. SOM, Serviceable Obtainable Market.
Bagian pasar yang benar-benar dikuasai NVIDIA. NVIDIA menguasai sekitar 83% pasar discrete GPU. NVIDIA menguasai sekitar 94% pasar AI accelerator server. Pendapatan aktual NVIDIA berdasarkan FY 2024, 60,9 miliar dolar. Total revenue, 78% dari data center AI. Jika tren AI GPU meningkat 60-80% per tahun, proyeksi SOM NVIDIA dalam 2-3 tahun mendatang dapat mencapai sekitar 180-200 miliar dolar. Angka ini masuk akal karena hyperscaler, Meta, OpenAI, Google mengumumkan belanja GPU lebih dari 200 miliar dolar pada 2024 sampai 2027. Sebagai kesimpulan, kompleksitas rantai pasok di industri semikonduktor memang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan strategi yang tepat. NVIDIA telah membuktikan bahwa melalui inovasi dan kolaborasi global, efisiensi dan keberlanjutan dapat berjalan seimbang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya manajemen rantai pasok yang berkelanjutan.